Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM 22137062 berasal dari Departemen Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum saya, yaitu survei pemetaan laporan 4, yaitu mengukur garis lurus terhalang bangunan. Hari dan tanggalnya yaitu 30 September 2022 dengan cuaca cerah dan juga lokasi di antara bangunan teknik sipil dan teknik otomotif atau mesin. Tujuan 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah di ujung ke ujungnya. Mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada rintangan di tengahnya. B. Landasan teori. Dalam suatu pengambilan data di lapangan, terkadang halangan di tengah data yang diambil. Hal ini tentu harus dituntaskan guna mendapat data yang diperlukan. Suatu yang penting pada pengukuran di lahan tambang salah satunya yaitu garis lurus. Garis lurus di lapangan merupakan data yang bersifat vital. Dalam pengukuran jarak antara titik bisa terlihat dan tidak bisa diukur secara langsung karena terhalang rintangan. Rumus-rumus yang digunakan itu adalah rumus-rumus Pythagoras dan juga rumus persamaan segitiga. Alat dan bahan serta keselamatan kerja. Alat-alat yang digunakan yaitu yalon, pita ukur, pen, dan juga kompas. Sedangkan untuk keselamatan kerja yaitu selalu menggunakan safety dan juga rompi. Dan juga dalam pengambilan data, semua alat serta bahan digunakan sesuai standar operasional prosedur dan juga menggunakan alat keselamatan dengan standar. Langkah kerja yaitu persiapan. Untuk persiapan yaitu menyiapkan alat-alat serta membuat bond untuk labor yaitu peminjaman. Dalam menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Caranya yaitu 1. Buat garis lurus PQR dengan menancapkan yalon di titik P dan juga titik R dengan sejajar, dan juga tancapkan yalon di titik S dan buat QS tegak lurus terhadap PR. Tancapkan yalon pada titik A, B, C, D sehingga dapat digaris PA, B, C, D, S dan juga R. Ukur jarak PQS, QQS, PQA, PQB, PQC dan juga PQD. Cari jarak antara A kecil QA, B kecil QB, C kecil QC, D kecil QD dengan rumus perbandingan segitiga. Setelah jarak A kecil QA, B kecil QB, C kecil QC dan juga D kecil QD diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis PQS dengan gambar seperti berikut. Sedangkan untuk pada tempat adalah di sini dengan lokasi yaitu di antara genom teknik sipil dan juga teknik otomotif. Data praktikum yaitu data yang didapati adalah jarak antara P ke Q yaitu 17 meter, P ke S yaitu 15 meter, P ke R yaitu 21 meter, Q ke R yaitu 10 meter, Q ke S 8 meter, P ke A besar yaitu 3,96 meter, P ke A kecil yaitu 3,5 meter, A besar ke A kecil yaitu 1,84 meter, P ke B kecil yaitu 5 meter, B kecil ke B besar yaitu 2,8 meter, P ke B yaitu 5,74 meter, P ke C kecil yaitu 10 meter, P ke C yaitu 11,3 meter, C besar ke C kecil yaitu 5,34 meter, P ke D kecil yaitu 13 meter, P ke D besar yaitu 14,71 meter dan juga D besar ke D kecil yaitu 6,93 meter. Sedangkan untuk pengolahan datanya yaitu yang pertama itu menjadi titik A besar ke A kecil, B besar ke B kecil, C besar ke C kecil dan juga D besar ke D kecil dengan menggunakan rumus perbandingan luas dengan cara sebagai berikut. Untuk rumus A kecil ke A besar yaitu menggunakan perbandingan A kecil A besar sama dengan QQS dan QQS dikali P ke A kecil per PQS. Yang kedua itu mencari jarak QQR dengan rumus Pythagoras. Dengan rumus yaitu PQR kuadrat sama dengan PQS kuadrat ditambah PQS kuadrat.
dan juga didapat hasil KR yaitu 10. Yang ketiga yaitu mencari garis PQ dengan rumus Pitagoras. Dan didapat hasil seperti berikut. Sedangkan hasil untuk pengolahan data yaitu sebagai berikut. Didapati hasil yaitu jarak sebenarnya dengan jarak yang dilakukan dengan pencarian rumus yaitu mendekati atau hampir mendekati. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu mengukur garis di lapangan terkadang terhalang oleh suatu bangunan maupun pohon. Untuk itu dilakukan pengukuran dengan konsep persamaan segitiga dan juga Pitagoras. Dilakukan pengambilan data lapangan untuk menguji kebenaran pencarian data menggunakan teorema Pitagoras dan juga persamaan segitiga. Kesalahan 1-3 cm pada data pengukuran dan data pencarian disebabkan oleh tergesernya dan kurang rentangnya pita ukur yang digunakan, juga pembulatan dalam pencarian dan pengukuran. Karena perbedaan data tidak ada yang melebihi 3 cm, dengan ini saya menyatakan bahwa praktikum kali ini benar. Saran: ketika melakukan pengukuran, sebaiknya pembulatan dihindari. Pengambilan data sebaiknya dilakukan dengan satu orang untuk menghindari perbedaan sudut pandang. Ketika melakukan pengukuran, pita ukur dalam keadaan renggang, tidak terbelit, dan titik nol tidak tergeser. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.